Kota Solo rino wengi pancen rame. Hayana lagi. Para kekasih hati dimanapun Anda berada, salam budaya nan hangat dari Kota Solo, Kota Surakarta. Selamat bertemu kembali dalam podcast Solo dalam Kenangan. Podcast ini sekali lagi dimaksudkan untuk mengunggah kenangan dari para budayawan atau seniman yang lahir dan atau dibesarkan di Kota Solo atau Kota Surakarta. Tentu saja kenangan itu kenangan yang indah, menarik, dan inspiratif. Kali ini saya sudah bersama seorang seniman sekaligus budayawan. Kalau boleh saya menyebut, beliau ini adalah sesepuh seniman dan budayawan di Kota Solo. Beliau adalah Bapak ST Wiono Eskar. Wilujeng, Mbah Wi. Saya mohon maaf ini saya menyapa panjenengan dengan sebutan Mbah Wio. Ya, biasa disebut begitu. Sebutan yang sudah sangat sangat beken atau sangat dikenal di kalangan budayawan Kota Solo dan kalangan masyarakat Surakarta. Mbah Wi, yang pertama saya mengucapkan terima kasih Mbah Wi sudah bersedia untuk berbincang-bincang mengenai. Sama-sama Mas, saya juga terima kasih diundang di channelnya panjenengan. Ya, Mbah Wi sendiri kan juga kagungan channel ya, punya channel kemarin Curhat Budayawan Solo yang lebih kepada kepedulian Mbah Wio kepada isu-isu pembangunan Kota Surakarta, terutama di bidang kesenian dan kebudayaan. Itu luar biasa, Mbah Wi. Begini, Mbah Wio, jadi saya ingin sedikit bincang-bincang mengenai misalnya dulu Mbah Wio ketika dibesarkan di Solo, itu kira-kira ketika masa kecil atau masa remaja itu kenangan apa saja yang Mbah Wi bisa share kepada para pemirsa? Ada beberapa hal, Mas, yang sampai hari ini masih melekat di dalam benak saya, dalam pikiran saya. Pertama, ketika saya sekolah SD, saya di SD Bruderan, Mas. Bruderan itu belakang gereja Purbayan sekarang itu. Rumah saya di Sangkerah. Sangkerah. Itu masuk kampung agak kumuh dulu ketika itu. Saya sekolah di situ. Nah, setiap kali saya kalau sekolah berjalan kaki, itu saya selalu jalan kaki melewati Beteng Western Bed. Dan itu lewat dalam, Mas. Lewat dalam? Lewat dalam. Apa boleh toh, Mbak? Boleh. Boleh, anak-anak kecil itu mau lewat dalam itu boleh. Jadi ada yang jaga gitu, lewat dalam itu boleh. Itu setiap hari terus masuk ke depan balai kota itu. Saya selalu mencari gogorokan asem itu. Asem itu angger sing wis dikocak-kocak itu bunyi, itu manis. Oh, gitu. Itu manis, iya. Terus baru masuk sekolah. Tapi sebelumnya karena saya orang Katolik, sebelum saya masuk sekolah saya selalu berada di depan gereja. Kalau ada pastor keluar, saya selalu minta berkah. Nun berkah Romo diberkati gitu. Ayam baru berangkat sekolah. Jadi ketika itu ada religiositas yang masih sangat kuat. Ketika itu sangat kuat. Tapi saya sebelum sekolah di Bruderan, saya itu belajar ngaji, Mas. Belajar ngaji di depan rumah saya itu ada Bu Kaji namanya. Bu Kaji. Saya dapat nomor 2. Ngaji itu dapat nomor 2. Jadi saya Al-Fatihah, Ina atau Ina, itu saya luar biasa itu. Nah, ketika saya sekolah, saya jadi Katolik. Jadi tidak ada persoalan dengan pergaulan dan teman-teman yang dulu teman-teman saya ngaji dengan teman-teman saya yang Katolik, itu nggak ada persoalan sama sekali ketika kecil. Itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan karena saya sekarang melihat Beteng Pasarbek jadi kayak gitu. Dulu di sebelah timurnya itu ada banyak rumah-rumah para
prajurit. Yang sebelah selatan itu kayaknya rumah perwira. Yang sebelah utara Beteng itu bengkel. Bengkel. Nah, di bengkel itu ada teman saya namanya Margono. Itu anaknya tukang bengkel itu. Itu sekarang jadi Jenderal Bintang 2, Mas. Wow. Namanya Margono, kalau di sekarang bisa didengar oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat. Sekolah di AMN ketika itu, AMN. Dengan di AMN. Tapi sekarang sudah pensiun dia. Mbah, dulu ketika panjenengan sekolah lewat di situ itu kan tidak sendiri, mesti ada teman-teman juga. Ada. Jadi ada di kampung itu ya sekolah bareng-bareng banyak itu. Banyak yang lewat situ banyak. Lewat jadi masuk ke Beteng itu tidak apa-apa, Mas. Boleh. Tidak ditakoni itu enggak sama sekali. Itu kenangan masa kecil. Kenangan waktu SD ya, waktu SD. Kalau waktu SMP itu yang saya kenang, saya SMP-nya di SMP Bintang Laut. Nah, rumah saya di Sangkrah. Masuknya itu jam 7 tet. Itu juga jalan, Mbak, dulu? Ini yang mau saya ceritakan. Nah, sepur dari Wonogiri ke Purwosari itu selalu sampai di Solo Kota. Stasiun Solo Kota itu di Sangkrah. Solo Kota. Namanya Stasiun Solo Kota namanya. Itu saya selalu naik sepur, Mas. Jadi yang ngenteni sepur, angger jam itu kurang seperempat turun toko, saya melari. Melari. Tapi kalau 6:30 sudah datang, saya naik sepur. Ikut sepur sampai di depan sekolahan saya anjlok. Tapi sepur nggak berhenti waktu nggak berhenti. Tapi sebetulnya ada pemberhentian. Ada stasiun Pasar Pon, ada stasiun Sriwedari, baru Purwosari. Dulu seolah-olah Pasar Pon itu stasiun ya? Stasiun ada stasiun. Spurnya ada 2. Namanya spur sing apa tuh pakai bahan bakar, kayu itu. Kayu bakar. Itu ada yang spur Senel namanya. Spur Senel itu sing kuning, kelirnya kuning. Spur Senel itu sudah spur yang agak bagus. Dulu gandul itu juga nggak dimarahi sama kondektur apa dan sebagainya. Itu saya mau ngandul nenggon itu di belakangan. Ngandul itu nanti kalau sudah meh tekan itu saya ini yang satu di sini, yang satu sambil lari itu anjlok sampai sana. Luar biasa. Kalau pulang jalan, itu kenangan yang tidak saya lupakan. Dan sekarang spurnya di depan itu saya jadi teringat ketika dulu. Hanya dulu memang sepur itu memang betul-betul untuk masyarakat ya, Mbak. Kalau sekarang kan sudah ke relatif ke pariwisata karena memang itu dijual sebagai salah satu ikon pariwisata Kota Solo. Dan pedagang dulu sangat banyak loh, Mas, yang dari Wonogiri ke Solo Kota itu. Nah, saya sok nyolong barang. Itu saya sing kalingan banget tuh orang jualan dondong. Dondong itu. Dondong kurang-kurang itu. Dondong kurang-kurang itu. Lah anak kecil nyolong dondong Melayu. Wah, ki doyak ditolong nang gini. Akhirnya dia mager meneng wae karo ngene. Lawani ngoyak. Itu ketika saya masih di Sangkrah, Mas. Ketika masih SD. Dan itu kenangan yang luar biasa. Dan sekarang stasiun Solo Kota direhab. Tetap masih dipertahankan. Masih dipertahankan cukup bagus. Tapi apa jadi jadi apa namanya BPCB itu apa jadi cagar budaya enggak? Cagar budaya baguslah. Masuk Gebres juga cagar budaya. Oke. Secara bentuk, secara fisik dipertahankan, Mas. Tapi dulu ada penumpang juga, Mbah, dari misalnya stasiun Solo Kota ke Purwosari tok atau stasiun Purwokerto mau midune Pasar Pon, turunnya di Pasar Pon gitu ada memang. Ada. Artinya memang dulu sepur yang di kereta api yang di tengah kota itu memang dulu transportasi transportasi masyarakat. Oke. Saka Kronelan sampai ke Solo Kota, sampai ke terus ke Sogorunggi, Kepuh itu saya sampai hafal. Sampai Wonogiri itu saya hafal karena saya sering naik sepur itu. Karena saya orang Sangkrah, Mas. Sangkrah itu orang Tegal kayak begitu. Ya. Mengenai tadi Mbak Wi kalau berangkat sekolah ke SMP-nya Bintang Laut itu naik kereta, kemudian tadi ada cerita nyolong dondong itu Mbak. Jadi sebenarnya kereta ketika itu memang untuk transportasi hidup. Dari Purwosari ke
tadi Saspon, Kota, Komelan, Budi, Muter, Lampung, apa. Jadi terutama untuk pedagang, itu kenangan yang tidak saya lupakan karena memang sangat aneh. Saya ada 3 teman yang naik sama-sama naik kereta itu. Sebenarnya kereta apa teman? Yang kuning itu Super Senel. Kalau kami menyebut Super Senel. Nah, itu 9 orang kampung ya, 9 orang kampung. Jadi itu kenangan yang tidak saya lupakan. Dan hampir setiap hari ini, Pak. Hampir setiap hari. Tapi kalau sudah kurang 20 menit atau kurang 10 jam, nggak datang karena kalau saya terlambat, kita lari supaya nggak terlambat. Kita sudah harus pas-pas. Jadi itu memang jadi macam kenangan yang tidak terlupakan. Kalau Pak, tokoh di SMP, SD itu sudah mengenal kesenian itu, Pak Rio itu. Jadi saya sangkrah itu ya, sangkrah itu mulai wong luar ya, artinya ya, tapi ada beberapa yang memang anak SD. Nah, saya mengenal pertama kesenian itu justru di sastra. Oh, di sastra, di majalah Aktuil. Oh, di majalah Aktuil. Saya itu aja majalah. Jadi teman-teman itu dulu sering membaca majalah Aktuil dan diperbincangkan. Dan diperbincangkan. Mereka senang dan sering nulis. Ya. Dikirim ke majalah Aktuil, nggak diterima. Terus di majalah Aktuil nggak diterima. Ada 1-2 teman yang bisa diterima. Yang bisa diterima. Itu orang Etan Tanggul. Orang Etan Tanggul. Itu judulnya Romantika Kehidupan. Isinya itu hanya shoot tak tok. Nah gitu. Itu satu puisi. Itu hanya gitu puisi. Jadi saya mulai mengenal kesenian itu. Dan saya pernah membuat puisi juga yang menurut saya puisi yang sangat bagus menurut saya. Itu ketika usia berapa? Usia masih di bawah remaja lah, ya remaja nih. Biasa. Di bawah remaja. Saya kan ya wis cah lanang wis gemagus itu ya, gemagus. Oh, pompo itu saya nyenengi anaknya Kaji, Mas. Kaji Turmudi sugih pan itu. Sugih banget itu. Sugih banget. Adalah anak wedok itu juga sampai saya itu bagus itu loh, karena saya memang rodok pinter omong saya itu. Kan dulu memang Mbah Wi itu yang ganteng. Zaman saya muda lihat Mbah Wi di mana namanya di Sasono Mulya sudah kuliah di ASKI waktu itu. Lalu Mbah Wi berkumpul dengan komunitas para seniman senior Solo waktu itu di Ngebrak. Mana namanya itu sebelah timur Kamandungan Solo itu kan Mbah Wi itu kan ganteng muda gitu, rambutnya yo wah begitu modelnya. Saya ketika itu mereka juga koyone nompo itu loh. Tapi ternyata memang tidak boleh sama sekali. Ketemu pun tidak boleh oleh orang tuanya pada akhirnya. Saya kan patah hati, Mas. Wow. Wah. Wes itu susah terus saya itu. Mendina mau pengen ketemu tok. Jadi kalau sore itu saya dandan melitit, anggo sepatu di sepatu saya itu, anggo sepatu, anggo pomade. Mau liwat ngarep omah itu loh, Mas. Liwat omahe nglirik ngono. Kalau nandang itu kene malah dingkel loh. Liwat, udah senang sekali loh, udah senang sekali. Akhirnya saya menulis puisi, Mas. Oke. Dan itu puisi yang sampai sekarang saya kenang kepada Maria Anas, kepada Sri Lestari. Judulnya puisi hanya dua baris. Yang baris pertama saya pakai bahasa Inggris karena saya takon rodok gagah toh. Saya takon. Iki nek muni cintaku tidak pernah berakhir ini. My love was never end. Ya, dari baris pertama itu my love was never end. Ku tunggu melaratmu. Nah gitu saya kirimkan. Saya kirimkan itu. Dan puisi itu juga dimuat di majalah itu. Wah, itu luar biasanya. Jadi kepada Sri Lestari
My love was never end, ku tunggu melaratmu. Sampai hari ini itu terkenang itu Mas. Dan ternyata menurut saya puisi yang bagus itu yang semacam itu setelah saya mempelajari sastra secara sungguh-sungguh, itu di situ ada kemarahan, ada doa, ada kenekatan, ada rindu, ada sakit cinta, hati. ada sakit hati menggumpal dari satu, kemudian sehingga muncul dua baris itu. Hanya dua baris tapi sudah mewakili berbagai perasaan yang saya sandang itu loh. Tapi itu mungkin juga talenta yang menyebabkan Mbah Wiyo itu kemudian juga menulis banyak naskah teater ya, termasuk teater tradisional di kota Solo ini ya Mbah ya? Nah kemungkinan Mas, kemungkinan itu. Jadi saya memang nampaknya ada semacam ada kepekaan untuk memilih kata-kata itu, ada kepekaan itu nampaknya. Waktu saya kan orang yang agak minder Mas, karena saya anak wong Marat itu, anak wong Marat. Kalau kumpul-kumpul Karang Taruna atau karena saya orang Katolik kumpul dengan muda-mudi Katolik itu kan saya selalu di belakang itu. Ini tak tonton kok, ya omongannya orang do dapat cetot gitu. Saya ikut omong itu, saya ikut omong. Akhirnya saya banyak ngomong, saya jadi ketua Mudika Sangkrah. Jadi ternyata aku iso baik, aku iso dan bisa sedikit mengorganisir kawan-kawan itu. Jadi saya punya semacam keyakinan. Nah, kebetulan juga keyakinan saya menjadi lebih tebal itu karena saya masuk workshop teater PKJT tahun 1973. Itu sebelum jadi mahasiswa? Belum. Oh, jadi sebelum belum apa-apa jadi mahasiswa waktu itu ASKI itu sudah ikut workshop teater yaitu yang dulu yang mengelola kasihnya itu PKJT, kasihnya itu Mas Lis Sri Mulyono DS itu ya. Terus yang tutornya Mas Muhtar Hadi UNS itu ya. Saya ikut di situ, bodoh dewe Mas saya, koncoku bener-bener tapi ngomong apa iso, ngomong ngerti loh, ngomong ngerti. Saya kan nggak ngerti dewe. Wah saya harus dendam aku, wah iki ngerti dewe. Terus saya takon, iki piye supaya aku ya iso kowe kudu kae maca. Kudu golek buku, kudu kae maca. Nek ora ngono kowe ora bakal iso melu nyambung ngomong-ngomongan dengan kawan-kawan itu. Wah saya kan randidit Mas tuku buku Mas. Ya. Saya akhirnya lari ke sebelah timurnya Museum Radio Pustaka. Ada apa Mbah di sana? Di sana ada perpustakaan. Jadi Museum Radio Pustaka, sebelah timurnya itu perpustakaan umum kayaknya. Yang punya siapa Mbah itu dulu? Pemerintah atau saya nggak begitu tahu, tapi ada perpustakaan di sana. Saya kira pemerintah itu. Saya kira pemerintah. Ya. Saya masuk di sana, bukunya banyak sekali Mas. Ada budaya Jaya, ada bagaimana. Saya mengenal naskah drama itu, mengenal Malam Jahanam, Sekelumit Nyanyian Sunda, Bung Besar itu di itu perpustakaan itu sebelah timur Radio Pustaka. Apa aja saya baca, terus setiap saya pulang sekolah saya selalu mampir ke situ. Dulu SMA jurusan apa Mbah dulu? Dulu di jurusan ada nggak? Saya SMA-nya di STM MIKL Mas. STM malah. STM MIKL karena tapi senangnya baca. Lah terus saya masuk ke teater itu. Nah, saya bar sekolah masuk ke itu, masuk ke itu sampai STM saya nggak selesai, hanya sampai kelas 2. Terus saya masuk ke teater itu, saya sungguh-sungguh dan saya merasa bisa bergaul dengan mereka, bisa ngobrol dengan Nardian Samsudin, dengan Karto ketika itu, dengan tokoh-tokoh dengan Pak Marsudi, dengan Ardus, dengan macam-macam itu. Saya bisa ikut nimbrung, ikut berbicara, ikut nimbrung itu. Saya merasa senang, tapi saya bacaan saya terus menerus. Kalau ada buku bahasa itu selalu saya habiskan, buku Horizon selalu saya habiskan. Dulu ketika itu saya gitu, karena saya merasa bodoh, merasa pengetahuan saya paling kecil itu loh di antara mereka itu. Karena saya mau kampung, sing ora mana ora ngerti apa-apa blas. Terus mlebu ning keraton. Belajar teater itu dulu orang-orang atau adik-adik atau anak-anak Solo atau dari luar Solo juga ada, Mbak?
Kalau itu sebagian besar orang Solo. Orang Solo. Tapi orang luar Solo juga ada 1-2. Tapi sebagian besar orang Solo. Orang Solo ada Untung Wiono, ada macam-macam termasuk Munis itu, termasuk Lawu itu ikut. Itu seangkatan dengan saya. Jadi dulu itu sebetulnya juga ya Mbah, animo anak muda terhadap kesenian teater itu juga sudah besar ya. Sudah cukup besar, Mas. Sudah cukup besar. Ya tidak sangat besar tapi sudah cukup besar. Dan kalau sudah masuk ke situ nampaknya lalu ada keseriusan, Mas. Ada kesungguhan. Karena ceritanya ya luar biasa. Ceritanya sing cerita itu wong pinter ya tahu. Wah, itu soal Marlon Brando, soal Franco Nero, soal Robert De Niro, bagaimana mereka berjuang dan sebagainya itu membuat kita punya etos perjuangan yang sangat kuat itu loh, Mas. Nah, pada saat setelah ada ya sedikit sejarah teater, lalu ada latihan vokal, pas latihan gerak itu. Latihan gerak itu boleh latihan nari, boleh latihan pencak, boleh latihan senam, boleh latihan apapun. Lah saya kepengen latihan tari. Saya atur Pak Tasman. Pak Atasman. Pak Tasman. Pak, saya mau belajar nari. Karena saya belajar teater kepengen ulah tubuh. Kowe daftar nang SMKI wae. Saya daftar di SMKI. Ternyata itu sekolahan loh, aku ngerti nek sekolahan, saya nggak ngerti. Itu sekolah ngerti. Dulu sudah SMKI atau konservatori, Mbah? Konservatori ya. Saya SMKI pertama. SMKI pertama saya. 4 tahun pertama itu saya. SMKI pertama. Jadi ketika saya belajar Rantoyo itu, saya merasa ada sesuatu, Mas. Rantoyo itu apa? Gerak dasar tari Jawa Putra. Iya. Jadi itu ada Panorogo itu ngaku kalau kok penak rasanya gitu. Saya prosok itu. Mager timun itu loh. Kakinya mager timun itu. Kok kerso penak kene ndegek sithik ngene. Rodok ngene sithik kudu angron akung gitu. Adeke ora nduduk banget, ora ngurudho gitu. Angron akung itu kok kerso penak. Jadi saya seneng, Mas. Saya terus belajar terus. Kanca-kanca saya itu wis pinter joget. Kayak Jopo itu wis pinter joget karena dari Malang ya. Dulu sekarang di Dulu karena dia masuk ke SMKI sudah dari PMS. Dia sudah bisa nari dulu. Saya belum bisa nari apa-apa. Dario itu belajar dari Wonogiri, bapaknya itu juga penari, sudah bisa dulu. Nah, saya kan paling merasa dewe. Saya sinau terus-menerus. Wah. Nah, itu di proses pembelajaran itu ketika saya sudah cukup lama, saya sudah merasa manggon. Saya tidur di SMKI. Kelas 2 itu saya tidur di SMKI. Saya nggak pulang ke Sangkrah, saya tidur di SMKI. Tapi waktu itu belajar teaternya tetap, Pak? Belajar teaternya di gereja. Di gereja. Jadi saya mendirikan teater De La Rosa. Saya ngeragati Rokok Nona itu. Dulu ada Rokok Nona. Dulu diragati Rokok Nona. Iya. Rokok Nona. Diragati Rokok Nona. Saya sebagai asistennya Pak Esda Suboyo. Sebagai Pak Esda Suboyo sing ngelatih, saya sebagai asistennya. Itu di gereja Purbayan. Sambil sekolah. Teaternya terus. SMKI-nya sudah jurusan, Mbah, dulu? Sudah. Saya jurusan tari. Jurusan tari. Saya jurusan tari. Nah, tapi saya kan sebagai orang teater yang kulino sungguh-sungguh, saya jadi semacam jadi pelopor, Mas. Untuk pelatihan itu teranan, anggur bar pelajaran biasa itu selesai, siangnya itu latihan tunjungan, latihan ropo. Kalau di Sasonomulyo ada latihan, saya jalan kaki. Saya Daryono, Untung, jalan kaki dari SMKI ke Sasonomulyo untuk hanya melihat bangun Mojopahit latihan. Dulu Pak Maridi joget, dulu Mas Narton joget itu, Pak Maridi terus itu pulang jalan kaki. Terus saya dengan cerita-cerita juga oleh orang-orang yang sudah cukup beken itu. Wah, sinau kuwi kudu ragu, sinau alam barang, sinau barang. Wah, saya sama Dario itu, sama Dario. Itu ke Sirodari. Ke kebun binatang, Mas.
Nah itu banyak pelajaran yang saya dapat di sana. Saya melihat kera itu getak mendak itu tak amat ke nduk boyo mangap solah ongo yang ngono. Saya mencoba melihat itu, terus melihat burung hantu terutama. Burung hantu itu menang itu. Pak Ahmad kayak menang terus itu loh Mas. Ngantek setengah jam menang terus. Nang bareng nulas jadi cek. Oh bah, burak itu rasanya burak gitu. Iya, bah supaya rasanya ngono piye gitu loh. Jadi pencariannya sampai ke situ Mas. Padahal itu tidak ada yang mengarahkan ya Mbak. Tidak, waktu itu memang dibentuk oleh lingkungan. Iya, dibentuk oleh orang tua cerita. Saya ngejak, ayo. Dolan neng Serdari belajar itu. Secara sungguh-sungguh. Artinya pada saat itu ekologi kalau saya bicara artinya sebetulnya lingkungan kota Solo itu ketika untuk membentuk seseorang atau seorang anak muda menjadi seorang seniman dengan ini sebetulnya lengkap ya Mbak? Lengkap. Jadi di sana ada Sasana Mulyo, di sini ada SMKI, ada SMKI, lalu ada komunitas-komunitas. Sudah mulai muncul grup-grup teater Mas. Grup teater, ada teater kaki, ada teater gidak-gidik. Oh, gidak-gidik sudah muncul itu? Sudah. Gidak-gidik itu paling lama Mas, tua itu. Gidak-gidik itu tua. Di Purwoharjo itu ada teater anggrek. Saya tahu, saya juga orang teater, saya tahu. Saya pasti tahu. Baik. Terus saya belajar menari terus. Wow, ngantek. Akhirnya di tingkat 4 itu, ketika ujian akhir, Langendrian Minak Jinggoleno. Saya itu nilai tertinggi Mas. Wow. Luar saya enggak perannya apa Mbak Wi dulu? Minak Jinggo. Minak Jinggo. Mendongsi taman wulan lancang pangocap. Luar biasa. Oke. Nilai tertinggi saya. Dan saya mendapat predikat lulusan terbaik. Sehingga saya disuruh pidato ketika inaugurasi itu ya. Itu pelepasan. Pelepasan itu saya disuruh mewakili untuk pidato kesan dan kesan ketika belajar di situ. Ya, saya memberi motivasi lah, Jadi saya ternyata setelah itu saya tidak bermimpi untuk kuliah di ASKI. Saya Daryanto, kalau Bambang Tri mungkin sekolah ya. Bambang Tri itu putranya Pak Ngali. Itu mungkin. Bambang Triatmojo. Ya, Bambang Triatmojo. Kalau Pak Dari itu Daryono, dosen isi sekarang. Itu nggak lamaran Mas, di rumah saya itu nggak lamaran itu. Di pengembangan kesenian Jakarta, di kasih dinas kebudayaan Kota Malang. Nggak lamaran luwes kok 10 saya Pak. Orang sing ditompo. Terus saya diparani Pak Tasman. Lewer wis lulus pun lulus. Nutuk kene ngasih wae. Wah, pun ragat Pak pun kuat. Wis ta kowe pokoke teko rono. Engko perkara ragat sing ngurusi aku kabeh. Terus saya dan kawan-kawan itu ngurusi kabeh. Itu di gelombang 2 itu. Gelombang 2 ASKI itu. Kampusnya di Sasana Mulyo ya Mbak? Dulu. Ya, di Sasana Mulyo. Nah, ternyata saya diterima, terus sampai saya kostum latihan itu saya dijepaki Mas. Ayat pendek itu. Ayat dulu ya. Sama jari itu. Sama staken. Dijepaki saya. Terus kalau tidurnya belum diberi tempat tidur, tapi saya tidur di setinggil Mas. Saya tidur di setinggil itu hampir setengah tahun lebih. Tidur di setinggil saya, karena saya kulino tidur di SMKI, orang secara tahu mulai sangkerah, jadi saya tidur di situ. Kebetulan juga ada beberapa teman. Meskipun mereka sudah punya kos-kosan, tapi mereka lebih suka menemani saya tidur di setinggil. Ya, ada Pak Eneng Mardi itu tidak sampai selesai, tapi jadi lurah di daerah Klaten itu. Terus jenderal, kayak gitu loh, jenderal. Itu menemani di situ. Bengi latihan di situ, dan banyak, akhirnya dari 5-6 orang sampai menjadi mungkin 15 orang latihan di setinggil itu. Terus
diwarani Suwargiharto, tahu ya Harto ya, Mas Harto itu. Ya, Mas ya, Harto. ya. Timbali Pak Gendon. Pas latihan itu Pak Gendon. Timbali Pak Gendon. Kon latihan ya seneng mulia. Oh, disuruh pindah latihan. Latihan seneng mulia cepake wedang. Luar biasa. Padahal saya latihan karepe dhewe. Ora nggugu karepe sapa. Latihan junjungan, latihan nopo gitu. Latihan joget karo kotok gandrung sak-isone. Latihan segala macam itu. Jadi terus diopeni malah. Diopeni sama Pak Gendon, dicepaki teh, dicepaki snack gitu. Hampir setiap malam mau latihan Mas. Hampir setiap malam latihan itu. Jadi ketika itu saya merasa terus dicepaki tempat juga di kandang dulu. Di kandang paling barat itu loh. Paling barat itu saya Daryo sama Tasmin yang manggon di kandang gitu. Barat itu. Wes belajar lawan itu. Nah, semacam cita-cita, semacam harapan. Waktu wong kampung, wis ora apa-apa, aku wis sisa kuliah, cita-citaku aku kudu nyuket ning istana. Dan itu kelakon Mas. Saya lebih dari setengah tahun. Itu hampir di Istana Negara Jakarta, Pak. Ya, hampir setiap bulan itu pasti dipanggil Pak Sampurno. Tidak saya loh ya, tapi atas nama Jawa Tengah. Nggawa watang digawa ning istana untuk tamu. Itu terus menerus. Dan Jawa Tengah nggak pernah absen. Jawa Tengah, Aceh, yang satunya itu gonta ganti. Yang Jawa Tengah itu watang, yang Aceh itu saman. Yang lain-lain itu mungkin Bali, mungkin Jawa Barat, mungkin topeng Jakarta itu sudah gonta ganti. Yang Aceh itu watang sama saman Aceh. Itu Aceh itu. Jadi saya merasa aku cukup berhasil. Cukup berhasil sebagai sebagai penari. Terus payu ning istana itu, payu ning istana. Di desa-desa sudah keliling desa Milangkori saya. PY-PY-an itu udah keliling bilang. Dulu kan PY Mas. Ya, PY. Andalannya PY. Ya. Dan saya kan orang mungkin juga talusan. Ya. Saya boso tadi Sumenglangu gitu. Itu kalau di kalau di mantenan. Ya. Mas Narno itu saya dari Sumenglangu Mas Narno berpuluh-puluh kali. Ya, Sunarno SKR ya, dulu isi. Nah, Mbak, kalau suasana di lingkungan ASKI yang saat itu ada di Baluarti, itu interaksinya dengan masyarakat Baluarti seperti apa, Mbak? Itu menurut saya baik itu Mas. Jadi dengan kawan-kawan di Langansari, dengan kawan-kawan di Tamtaman itu menurut saya baik itu ketika itu. Dan jadi juga ASKI mungkin jadi sumber tontonan gratis ya mungkin dari masyarakat. Dan menurut saya itu menghidupkan keraton. Menurut saya. Ya, ketika ASKI di sana. Ya. Jadi saya membayangkan kalau sekarang ada pusat kesenian lagi di Sastronomulyo gitu. Entah siapa yang gawe. Apakah keraton sendiri dengan bantuan apa saya nggak tahu bisa membubarkan itu. Saya pikir keraton akan lebih moncer, Mas. Tapi agak dibedakan yang ada di dalam Bawiatan dalam itu dengan bosone di Semoropoto itu dengan yang di Sastronomulyo agak dibedakan. Yang di Sastronomulyo itu untuk tontonan rakyat itulah. Jogetan-jogetan kayak begitu, yang tukang mandi, keris, tukang mandi opo, biasanya gitu dibuat kayak begitu. Saya pikir luar biasa. Nah dulu ketika Mbah Wi sudah mulai kuliah, itu kehidupan kesenian di Kota Solo pada saat itu ada misalnya Mbah tontonan-tontonan itu selain misalnya kalau Mbah Wi di Sirwedari apa yang kira-kira menjadi kenangan ini, kemudian mungkin di balik kambang itu dulu kan ada ketoprak Cokrojiyo waktu saya kecil masih ada Sri Mulat di sana. Kemudian RRI itu juga ada wayang orang ketoprak, kemudian ada kelenengan juga. Kadang-kadang wayang kulit di situ. Terus mungkin Mbah konteksnya waktu itu Mbah Wi melihat apa gini, seperti itu. Dulu pernah
pernah saya kan pernah jadi seksi tari di BKJT. Saya baru masuk setahun, tahun kedua saya jadi seksi tari di BKJT. Nah, saya mengajukan semacam kerjasama. BKJT itu pusat kesenian Jawa Tengah gitu. Itu bolak-balik Mas. Pusat kesenian Jawa Tengah, pusat kebudayaan Jawa Tengah itu itu embrionya ini ya, Pak. Embrionya Taman Budaya Jawa Tengah. Itu kan proyek Polita, Pak. Proyek Polita 5 tahun. 5 tahun tapi nyambung terus itu. Nyambung terus, BKJT itu nyambung terus. Nah, ketika saya jadi itu, saya mengajukan untuk kerjasama dengan pariwisata lah, dengan Bidodari untuk pembelajaran teman-teman di ASKI, jurusan tari bisa bergabung main di Bidodari. Dan disambut dengan bagus, oleh para birokratnya. Nah, sing pinter-pinter sing diceluk, Mbak Nora kan wis pinter main wayang, Darmasti, wis pinter main wayang. Tapi ternyata nggak bertahan lama, Mas. Karena gini, seniman itu kan sering-sering merasa disaingi. Jadi kena neng tokoh nom-nom, rasa ayu, rasa pinter joget itu merasa disaingi. Karena dulu kehidupan kok itu dipleroki itu. Biasanya betah terus jadi terputus. Jadi banyak memang kenangan saya dengan wayang orang Bidodari cukup banyak ketika itu, karena saya yang melantarkan. Saya banyak berbicara dengan Pak Rusman. Saya juga banyak mengkaji apa yang sebetulnya dilakukan Pak Rusman. Saya pernah ketika itu nggarap Rowo Bargowo. Saya semacam drama tari pendek Rowo Bargowo itu. Wah, warna Bimo itu kok. Wow, Bimo itu robek. Terus kasuan namanya Pak Rusman. Pak, kalau niku nembe nggarap Rowo Bargowo, Pak. Rowo Bargowo itu menarik bagi saya karena dia itu akhirnya golek pati, Mas, akhirnya golek pati. Kalau ceritanya panjang ya, tapi akhirnya golek mati, serasa mati ini. Kalau karena piye panuku kowe Bimone kok wae weling. Sisa disalahke. Lha pripun, Pak? Romo Bargowo kuwi ogloh. Kuwi anak pendhita, kuwi tukang madul, kuwi ogloh. Wow, tak pikir-pikir, wah bener ki Pak Rusman. Wah, kalah pengalaman aku. Tapi betul, betul itu. Wah, nah, saya jadi kroso. Dan Pak Rusman itu kelebihannya, Mas, tidak dimiliki orang lain. Itu baru ngomong gitu, wah, mboten Dek, suaranya wis dulu. Sudah gadut kaca nih. Jadi itu kalau menurut Mas Aspuradi, itu burungnya itu wis burung khusus sih. Ora iso tandingi karo sapa-sapa. Burung itu tenggorokan ya. Yang menjadi sumber suara. Sumber suara itu. Burungnya khusus lho. Delone omong. Wah, mboten Dek. Niku petah ngaten Dek. Niku ngomong biasa itu udah gitu itu. Udah gitu itu. Jadi wah, dan luar biasa ternyata. Itu kenangan yang menurut saya sangat luar biasa. Tapi padahal gedungnya biasa-biasa dulu ya, Mbak. Gedung Bidodari itu kan tidak semegah. Iya. Tapi waktu saya kecil, saya juga sering tidak nonton sama Mbah Putri saya. Mbah Putri saya nonton wayang itu. Tapi saya tidak begitu tidak sangat perhatian lah. Tidak sangat perhatian. Tapi saya seneng karena yang Putri saya juga seneng nonton wayang. Seneng jajannya itu. Ya, karena dulu nonton mesti yang jualan keliling gitu ya. Keliling itu nonton itu. Saya seneng kalau pas Janoko Topo itu. Topo itu terus mau meti itu loh, Mas, meti itu. Wah. Sekarang jarang itu, Pak. Meti itu mung sirah tok mlaku jangkrong, serangkong tok mlaku itu. Itu seneng nanti itu. Jadi itu yang saya kenang. Nah, sekarang kalau kenangan Bidodari itu justru yang sebetulnya sangat luar biasa. Itu siji Segaran, 2 Maleman Bidodari, Mas. Maleman Bidodari. Maleman Bidodari itu tidak bisa terlupakan bagi saya karena setiap Maleman Bidodari pasti
pasti orang berbondong-bondong datang ke sana dan mesti ngomong bang, dia ada nggak martabak itu, terus gembuan, terus bosonan barang itu dan lain sebagainya. Terus ada tontonan itu. Wong cebol-cebol itu ya, batu ABC itu. Ya, dulu yang membawa cebol batu dulu kan. Saya ingat betul itu. Dengan yang Pak manis. Ya, itu. Terus apa itu? Sing saka Sunda itu juga ada dari Sunda. Datang itu juga di situ dan ditangkap selama sebulan di situ dia. Dan itu sangat menarik menurut saya, Mas. Sangat menarik dan menjadi kenangan yang tidak hilang. Demikian juga sekaten, Mas. Ya. Sekaten itu juga dinteni loh, Mas. Ditunggu loh oleh masyarakat Solo dan masyarakat di sekitar Solo, di Solo Raya bahkan, Mas. Setelah saya mengamati itu di Solo Raya, Mas. Padahal waktu saya kecil sekaten, kalau saya melihat sekaten itu, kalau saya sendiri dengan teman-teman cilik-cilik itu paling dolan tusuk-tusuk, engko tukune suling sama gangsingan, pol-pole sama itu apa? Itu sepeda apa namanya? Sepeda motor sing dari. Dia tuku pecut itu. Paling-paling hanya itu. Tapi kalau yang ngejak Bapak Ibu itu selalu masuk masjid beli Indo Kamal itu sama Minang itu, terus burung wae gamelan itu. Itu kalau yang ngajak Bapak Ibu. Tapi saya seringnya sendiri dengan memang dolan itu orang itu. Tapi itu kenangan manis menurut saya. Kenangan manis. Lagunya saya hafal. Jadi ketika itu tahun berapa ya? Itu kondang-kondangnya lagu Teluk Bayur, Mas. Itu lagu Teluk Bayur itu muni terus ketika saya nonton sekarang itu lagu Teluk Bayur. Teluk Bayur muni terus. Jadi saya kelingan lagu Teluk Bayur kelingan sekaten saya. Ambil lagu Teluk Bayur muni saya kelingan sekaten. Apa pas karena pas sekaten tahun itu pas lagu Teluk Bayur pas naik itu daun atau ya mungkin itu. Itu muni terus sih, Mas. Nah, sekarang kan Mbah, di Solo itu kan banyak ikon bangunan. Ya. Dulu yang menurut Mbah Wi itu terkesan di Solo menapa Mbah ikon bangunan yang menurut Mbah Wi itu wow gitu, menurut zaman kecil atau zaman remaja itu termasuk bangga lah kalau lewat bangunan itu atau melihat bangunan itu gitu. Kalau waktu saya kecil, 1 Beteng, 2 BI, Bank Indonesia, 3 Balai Kota, 4 gereja Purbayan itu, Purbayan sama Modern itu karena itu setiap hari saya lewat. Dulu banyak pohonnya di sana, Pak. Banyak. Masih banyak pohonnya. Banyak pohonnya. Nah, di depan Balai Kota itu pohon asem, Mas. Itu karena saya menggolek asem itu. Gogorkan asem itu loh. Itu boleh gogorkan asem itu. Setelah tahun 65 itu. Saya melihat Karno Becik sama Sampir itu, tahanan sing di PP itu. Saya nonton di Balai Kota ya. Mereka di PP itu. PP kan mawasi srengenge itu. Nah, kalau kuliner, Pak, mungkin kalau dulu kan ya meskipun dulu hidup di Sangkera dan kemudian besar tidur di SMKI dan kuliner Solo juga lekat. Apa yang dulu dikenal Mbah Wi, kuliner yang Mbah Wi merasa cocok, enak itu kalau kuliner itu yang pertama ya. Pertama karena saya kan jarang-jarang wong kampung itu nelake kulineran itu kan jarang-jarang. Tapi pernah juga saya dijak ibu, saya masih kecil. Tuku bakso, Mas. Tuku bakso dan bukan bakso Kalilarangan. Saya tahu bahwa Kalilarangan sudah terkenal. Tapi itu bakso Arifin. Dulu ada bakso Arifin. Itu anggar tuku bakso Arifin ini sangat terkenal itu. Dan ternyata menurut saya sangat enak betul ketika itu sangat enak betul. Kayak mihune itu. Kayak mihune dan enak pian. Itu luar biasa. Kalau gudeg ya memang gudeg itu makanan rakyat ya. Rakyat. Karena dulu memang setahu saya juga kalau yang makanan enak itu relatif dari Chinese food ya, Mbak. Karena dulu belum ada makanan barat seperti donat, namanya crispy, kemudian ya belum ada. Kalau saya SMP itu saya
seneng-senengi tengkleng, Mas. Jadi di Solo Kota itu, di stasiun Solo Kota itu ada, kalau setiap sore ada orang bakul tengkleng itu. Dan agak murah juga, agak murah juga. Saya ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali beli tengkleng di situ. Makan di Pincuk itu, di Pincuk itu makan tengkleng itu. Milih, apa ilat, apa itu milih. Wes makan tengkleng lo, ngombe. Karena saya baru belajar silat ketika itu. Belajar silat. Pon mangan sing berbisi, pon terpuntal makan lombok sama berambang. Pon berambang karo mangan lombok itu timbul melancarkan darah sih kata waduh antemane gede banter sih kata guru saya gitu itu. Ya, sambil angger sore itu makan tengkleng itu. Itu juga menjadi kenangan. Jadi makan tengkleng setiap ya seminggu 2 kali lah makan tengkleng itu di Solo Kota. Jadi tengkleng itu memang menjadi khas Solo sejak dulu menurut saya. Jadi tidak muncul begitu saja sekarang. Sejak dulu sudah ada tengkleng itu. Dan saya belinya tidak di yang terkenal itu. Saya di Solo Kota itu, stasiun Solo Kota itu. Mbah, Assalamualaikum begini. Ini kan Mbah Wi setelah bekerja establish atau ini dari seniman yang budayawannya ini kan kemudian menjadi mentor hampir di seluruh Jawa Tengah. Di seluruh Jawa Tengah jadi mentor teater tradisional, jadi mentor ketoprak, jadi juri lomba tari, juri lomba sandiwara berbahasa Jawa, juri lomba ketoprak, apapun lah, juri sendra tari di Jawa Tengah. Nah, kira-kira apa Mbah yang nilai yang atau kenangan atau lah apapun yang bisa dibawa dari dulu yang bisa di-share Solo ke Jawa Tengah itu kira-kira apa, atau semangat berlatihnya atau bagaimana menekuni ininya. Jadi yang Solo itu apapun juga menjadi pusat, Mas, menurut saya. Menjadi pusat. Saya waktu masih muda masih keliling Jawa Tengah itu sering jadikan narasumber sering jadi juri di berbagai tempat. Dan jurinya tidak hanya satu loh, Mas. Wayang uang jurinya saya, ketoprak jurinya saya, puisi jurinya saya, hampir semua saya jadi juri. Lagi caranya aku iso apa kabeh, aku mikir ya gitu. Tapi memang pengalamannya kan ini toh Mbak. Pengalamannya kan banyak dan memang lintas menurut saya lintas jurusan kan mestinya teater lalu di tari dan di situ menjadi pengkayaan yang luar biasa. Terus saya juga mulai mempelajari ketoprak itu gara-gara ada festival ketoprak di SMKI, Mas. Festival ketoprak Jawa Tengah yang diselenggarakan di SMKI. Itu saya melihat Pak Agil gandrung. Pak Agil jadi Yusuf Agil ya, tokoh ketoprak di Solo ya. Pak Yusuf Agil jadi Untung Suropati, yang jadi Susana siapa gitu. Tonton. Wah, apa banget menurut saya. Menurut saya apa banget. Wah, ini teater kalah gitu. Ini teater kalah gitu. Dan urip itu loh, Mas. Urip dan ampuh ya. Saat terdahulu Pak Agil saya mau ngomong delok itu. Nah, saya mulai mempelajari ketoprak, Mas. Sedikit banyak mulai ketoprak, alur ketoprak, cerita ketoprak itu saya mulai belajar. Sehingga karya-karya saya yang saya tulis itu selalu berbasis apakah itu dari cerita ketoprak, apakah itu dari cerita wayang, apakah itu dari, tapi saya garap menjadi teater modern. Sejak Dua Matahari itu sebenarnya Mangir Ronoboyo, lalu Ronggolawe, lalu Destor Astro, lalu Bagong Gugat, dan banyak karya-karya saya yang semua itu lewat itu. Dan ternyata dari cerita itu tanpa nguwai loh, Mas. Tanpa merubah. Hanya nyanggit isan-isan. Misalnya cerita Rahwana. Saya hanya memfokuskan bahwa Bung Karno itu mencitrakan seorang prajurit yang memang
Sapa sing ngrusak negara kuwi tak bela. Salah atau benar ya, itu nasionalisme. Ya. Sekarang konteksnya Kota Solo lagi, Mbah. Ya. Nah, sekarang menurut Mbah Wio ini pesan yang disampaikan kepada khalayak atau mungkin anak-anak muda yang ingin belajar kesenian di Kota Solo atau mungkin tentang bagaimana memajukan kesenian dan kebudayaan di Solo itu monggo. Terus mungkin Mbah sebaiknya. Jadi sekarang itu menurut saya lebih enak, meskipun nyaman nyaman dulu. Dulu tuh Kota Solo menurut saya sangat nyaman, Mas. Sangat nyaman. Dulu saya itu jangan pertama ya. Jangan pertama. Ya. Itu di Sriwedari loh, Mas. Di Segaran Sriwedari. Oh. Ijek cinta monyet, Mas. Karena ketika saya jadi ketua muda Katering, saya untuk loh. Saya jangan di Segaran itu. Sampai saya nggawe lagu, Mas. Itu ya itu lagu nih. Di Sriwedari telah kusalibkan janji. Wow. Telah terjadi janji sehidup semati di Sriwedari. Itu kenangan Segaran Sriwedari itu. Okay. Jadi dulu lebih nyaman, Mas, sebetulnya. Tapi sekarang kalau mau belajar kesenian lebih mudah dan lebih menjanjikan. Dulu orang harap gawe teater ya harap sing nonton sopo, sing ngedol tiket neng ndi dan lain sebagainya sulit Mas ketika itu. Masih blank Mas. Masih blank ketika itu. Artinya sekarang infrastruktur sekarang yang di ini dulu aja sudah ada, sekarang sudah lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Artinya sebetulnya kalau anak-anak muda memang punya minat dan bakat untuk ke sana, sebetulnya di Solo ini akan lebih terasah, akan lebih ini ya Mbah, lebih baik ya. Lebih baik. Ya. Apalagi Solo itu kan punya akar yang diakui, Mas. Punya akar kebudayaan yang diakui. Ya. Apakah ya itu seni tradisi. Kalau saya kan selalu bilang bahwa kowe lahir ning Solo kuwi wong sing bejo ning bejo. Kowe wis diwarisi banyak hal lah. Ya. Tetembangan nang kerawitan nang gendeng-gendeng nang joget nang wayang nang itu semua wis diwariskan ning kowe. Kowe gelem nganggo apa ora? Ya. Dan itu tidak harga mati. Kuwi dudu pusaka sing kudu mbok simpen mbok ngkuro-ngkuro ketok. Wis terbuka untuk terbuka untuk dikembangkan, dilestarikan, di-share, digali nilainya. Minimal kamu punya modal itu loh. Ya, punya modal yang berbeda dengan modalnya orang Korea, berbeda dengan modalnya orang itu. Nah, modal itu monggo dipakai. Monggo dipakai. Lah, itu harapan saya bagi generasi muda sekarang, tetap bagaimanapun juga mereka harus mencoba menoleh lagi, belajar lagi pada tradisi. Mungkin di Museum Keraton atau di Mangkunegaran atau di manapun lah, tapi belajar seni tradisi, cerita-cerita tradisi, belajar tembang, belajar kerawitan, belajar supaya di dalam bawah sadar mereka dia punya satu kekuatan rasa yang nanti kalau keluar itu warnanya sudah muncul. Meskipun itu ekspresi kamu subjektif. Ekspresi kamu pribadi, dan itu karya yang sangat aktual, tapi tetap otentik. Tapi nanti ada di situ. Nah, kurang itu Mas. Menurut saya bagaimana yang anak-anak muda itu di nilai-nilai tradisi, bentuk-bentuk tradisi dan lain sebagainya itu disangka apa bar kowe nggawe apa entuk. Kowe nggawe apa entuk. Dibuka seluas-luasnya. Dan itu menurut saya jadi luar biasa. Dan yang terakhir Mas, sebelum yang terakhir. Yang terakhir, saya kan agak sedikit khawatir Mas, dengan munculnya bangunan baru itu. Dulu nggak bangunan apalagi di depan keraton mengungkuli panggung Songoboron tidak boleh. Sekarang sudah boleh. Dan bangunan sekarang luar biasa banyaknya sekali, sangat luar biasa. Saya yakin bahwa Solo itu akan menjadi kota yang modern. Saya meyakini kota barangkali yang menjadi metropolis. Tapi bagaimana kota yang metropolis itu tetap layak huni, tetap sejuk, nyaman, tetap punya jati diri. Itu yang paling penting, punya martabat, punya karakter itu loh. Itu bagaimana itu kalau itu tidak dirembuk bareng dan dicari secara bersama-sama, luput semua nanti Mas. Itu harapan saya begitu. Harapan saya begitu, terutama pada generasi muda. Saya wis tua wis ora iso apa, ora iso nglakoni apa-apa. Dadi paling ngomong iso muni-muni nek wis
Walaupun orang Bogor ya ora apa-apa, orang Bogor ya ora apa-apa. Tapi harapan saya itu Solo tetap menjadi kota yang tetap yang disebut kota budaya lah. Nah, kota budaya itu ya menurut saya semacam itu. Layak huni, sejuk, hijau, nyaman. Tapi tetap berubah yang terencana, perubahan yang terencana gitu. Menurut saya gitu. Siap. Mbah Nun sangat, terima kasih sekali Mbah Wio atas kesempatan bincang-bincang ini. Semoga menjadi inspirasi dan juga menjadi masukan bagi anak-anak muda, bagi kota Solo ini untuk lebih berkembang, lebih bagus lagi. Baik. Para kekasih hati, demikian tadi bincang-bincang Solo dalam kenangan bersama budayawan dan seniman senior kota Solo, Bapak ST Wiono Eskar. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Dan jangan lupa para kekasih hati untuk like and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam Solo dalam kenangan yang akan datang. Salam budaya.